Oke, berjumpa lagi dengan saya Willy Riyadi pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini silakan kalian mengisi absensi perkuliahan per minggu. Silakan diklik dan nanti untuk password yang bisa kalian isi untuk melakukan absensi bisa dilihat pada kolom deskripsi. Dan di sini absensi itu hanya bertahan selama 1 minggu semenjak perkuliahan dimulai. Oke, kita lanjutkan di sini. Hari ini kita akan membahas tentang network layer. Apa itu network layer? Di sini nantinya para mahasiswa atau mahasiswi dapat menjelaskan bagaimana network layer protokolnya ini dan service support communication antar jaringan di sini ya. Menjelaskan bagaimana router melakukan konektivitas end to end dari sebuah jaringan bisnis kecil maupun medium. Dari sini menentukan device yang layak untuk melakukan routing sebuah lalu lintas pada jaringan bisnis kecil hingga medium. Dan juga di sini melakukan konfigurasi router dengan konfigurasi dasar. Oke, kita lanjutkan network layer itu kalau pada OSI layer di sini ada pada peringkat ketiga kalau dari paling bawah. Kemarin pada OSI layer di sini ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Dan di sini kalau untuk bentuk datanya physical dalam bentuk bit, kalau data link dalam bentuk frame, kalau network dalam bentuk paket. Nah, jadi boleh dibilang di sini network layer protokol di sini melakukan eskapsulasi transport layer video antara host. Jadi network layer nanti dibalikkan lagi dari atas ke bawah, nanti dari bawah ke atas itu dilakukan sedemikian rupa melalui jaringan. End-to-end transport proses berarti melakukan pengalamatan end device, enkapsulasi, melakukan routing dan dekapsulasi. Untuk network layer protokol di sini ada namanya Internet Protocol versi 4 atau IP versi 4. Seperti contohnya 192.168.0.1 termasuk versi 4 dan nanti ada versi 6. Contohnya nanti dia ada kombinasi kemarin heksadesimal seperti itu. Oke, kita masuk command prompt. Contohnya di sini ping google.com misalkan. Ini merupakan alamat versi 4 ya, 74.125.200.100 gitu loh. Misalkan kalau kita mau ping apalagi Facebook itu juga bisa. Nanti ini kalau Facebook alamatnya segini 31.13.95.135 itu adalah IP versi 4 dari alamat Facebook ya. Oke, kita lanjutkan ke legacy network layer protocol. Jadi di sini ada versi lama, ada Novel Internet or Packet Exchange atau IPX, ada Apple Talk, dan nanti ada connectionless network service. Untuk karakteristik IP di sini ada IP header, ada segmennya, ini berupa paket dan nanti dilakukan ekskapsulasi di dalam bentuk paket-paket tersebut. Connectionless di sini maksudnya tidak ada koneksi yang dibuat sebelum mengirimkan data. Bit effort di sini adalah unreliable, jadi tidak ada overhead yang digunakan untuk menjamin pengiriman paket. Dan sini ada media independen, dari beroperasi secara independen melalui medium untuk membawa data. Jadi boleh dibilang IP connectionless di sini adalah pengirim tidak tahu. Jadi jika penerima itu ada di tempat, jika tersebut suratnya tersebut nyampe dan penerima dapat
sudah membaca surat tersebut. Itulah pengirimnya. Sedangkan kalau penerimanya di sini tidak tahu kapan datangnya. Itu loh. Ini adalah IP connectionless. Jadi ada juga best effort delivery di sini, di mana pengiriman IP paket-paket di sini melalui rute yang tercepat gitu loh pada jaringan. Jadi ketika beberapa paket itu bisa saja hilang melalui beberapa rute, maka di sini Unreliable Network Layer di sini IP tidak menjamin bahwa paket yang dikirimkan itu bisa nyampe. Adapun protokol lain yang mengatur pengecekan paket dan memastikan ada pengirimannya gitu ya. Ada juga media independen. Di sini terhubung antara IP packet, ada Copper Ethernet di sini. Ada Copper serial. Biasanya nanti ada juga fiber optik antar router, nanti Copper Ethernet secara wireless. Dan juga di sini maksudnya IP packet ini bisa berjalan pada berbagai macam jenis media. Oke, kita lanjutkan melakukan generating IP packet di sini ya. Contohnya transport layer encapsulation. Ada segmen header, ada data. Network layer encapsulation ada IP header, transport layer PDU. Jadi pada IP packet di sini TCP/IP berdasarkan jaringan. Dan pada network layer PDU di sini adalah IP packetnya. Jadi versi 4 packet header. Jadi berdasarkan versinya, perbedaan servisnya DS, time to live atau TTL. Di sini ada protokol, alamat IP address, dan di sini tujuan IP addressnya seperti apa. Jadi isinya apa sih? Yang pertama bitnya 1, di sini berisi versi dan kepanjang dari sebuah header, IP headernya. Dan juga di sini servisnya yang berbeda, DSCP di sini nanti ada berhubungan, ada ECN. Bit 3 di sini total panjangnya sampai bit 4. Nanti ada bagian flagnya itu mengatur jumlah paket keberapa sih, nanti fragment offset, ada checker hexam dan sebagainya. Lalu ditambah nanti ada alamat IP sumber sama tujuan. Dan nanti ada internet header length, di sini ada IHL. Panjang total header checksum di sini untuk mengecek apakah headernya itu sama nggak hasil yang diterima sama yang dikirimkan. Identification, ada flag, ada fragment offset. Tuh. Ini adalah header field. Yang tadi kalau itu termasuk packet field, jadi bedakan. Untuk sampel IP4 header contohnya seperti ini. Jadi apa sih isinya gitu kan? Pastinya dalam bentuk hexadesimal ataupun biner yang dikirimkan. Nanti apa saja isinya ini bisa kita lihat. Tuh. Untuk batasan dari IP versi 4 di sini adalah yang pertama, jumlah IP versi 4 itu semakin terbatas dengan semakin banyaknya kebutuhan akan internet, maka alamat IP-nya ini semakin terbatas. Dan juga di sini internet routing table expansion. Jadi kalau kita mau memperluas untuk routing table-nya itu agak kesulitan. Dan juga di sini yang terakhir adalah kurangnya end-to-end konektivitas, end-to-end. Jadi tidak bisa langsung biasanya. Dan karena itu, jadi karena kekurangan tadi versi 4 tadi, karena semakin banyaknya pengguna internet, maka dibuatlah IP versi 6. Di sini meningkatkan jumlah alamat yang tadinya terbatas menjadi lebih meningkat karena di sini total hostnya itu bisa sangat banyak sekali. Dan juga di sini meningkatkan handling dari sebuah paket, mengeliminasi kebutuhan untuk network address translation,
Dan terakhir ada terintegrasi dengan keamanan. Kalau versi 4 itu cuman bisa pengalamatan sampai 4 miliar alamat. Sedangkan untuk IP versi 6 itu bisa sampai 340 undecillion gitu ya, boleh dibilang. Di atasnya triliun lagi ya, masih disebut undecillion. Jadi sangat banyak sekali gitu loh. Oke, kita lanjutkan di sini untuk enkapsulasi versi 6. Perbedaan utamanya di mana? Kalau IP versi 4 di sini ada version, ada nanti IHL, service of type di sini ada identification, total length, flag dan tadi seterusnya. Tapi kalau IP versi 6 ini lebih ringkas dia. Nanti ada version, traffic class, flow table, pilot length di sini, next header, hub limit, source address dan destination address itu aja. Jadi di sini lebih ringkas untuk versi 6. Untuk field yang dihilangkan di sini banyak sekali, ada IHL, identification, flag dan sebagainya dihilangkan, option ada padding. Untuk penamaan diganti di sini, time or service nanti menjadi traffic class, total length-nya nanti, time to live, protokol nanti diganti namanya dan urutannya. Yang terbaru dari versi 6 adalah flow table, perbedaan utamanya. Sedangkan yang sama ada versionnya, source address dan destination address, itu aja. Lebih sedikit isinya, lebih gampang. Jadi ini adalah alamat IP versi 6, di mana nanti kombinasi antara namanya heksadesimal bilangannya. Jadi sangat banyak sekali host yang bisa diperoleh. Routing table di sini route print contohnya. Jadi boleh dibilang kita klikkan di sini route print. Nah, ini dia kan. Gateway-nya misalkan yang ini, interface-nya nanti 127, ini alamat network-nya, ini ada juga 127.255.255, nanti seterusnya ini adalah isi dari routing table-nya dari versi 4. IP versi 6 routing table-nya ini gitu kan. Oke, kita lanjutkan di sini untuk IP address pada router 1 interface. Di sini terdiri dari untuk PC 1 dan PC 2. Jadi bagaimana nanti untuk paketnya itu dikirimkan melalui jaringan. Gitu loh. Jadi di sini misalkan alamatnya 192.168.10.10 yang ini dan ini 10.215. Dikirimkan kemana? Dikumpulkan dulu ke alamat default gateway ke routernya sini, karena itu adalah fungsi default gateway. Nanti dari default gateway inilah sudah dikumpulkan di sana baru dikirimkan ke jaringan. Sama seperti kalau kalian mau mengirimkan paket JNT, JNE. Jadi semua barang-barang yang dikirimkan oleh konsumennya nanti itu dikumpulkan dulu dalam satu titik gateway-nya, misalkan gateway Jambi, dikumpulkan semua, nanti baru dari gateway Jambi dipilah-pilah yang mana misalkan ke Jakarta, ke Palembang dan sebagainya baru dikirimkan. Jadi gateway-nya ini yang paling penting, gerbangnya istilahnya. Gerbang keluar masuk lalu lintas data. Begitu pula nanti kalau misalkan dari pengiriman dari luar itu masuk ke Jambi, misalkan itu lewat gateway-nya dulu. Default gateway-nya di sini host itu harus menjaga ini adalah local routing table dan host itu sendiri untuk memastikan bahwa network layer paket di sini dikirimkan sesuai dengan alamat tujuan. Jadi local table pada host ini berisi direct connection, ada local network route, ada local default route. Contohnya di sini net start main air di sini. Contohnya ada gateway-nya, interface-nya apa, metriknya apa, gitu loh. Jadi kita tahu di sini ada default gateway-nya 10.1.
Sedangkan untuk alamat interface-nya 10.10 gitu loh. Untuk routing table-nya di sini nilai yang paling atas. Untuk network destination, net mask-nya berapa? Ini sudah dilengkapi di sana. Sim contoh ya. Nanti versi 6 routing table seperti apa? Ini contohnya. Untuk directly connected network. Jadi di mana nanti untuk switch-nya itu alamat networknya misalkan 192.168.10.0/24 berarti 255.255.255.255.0 itu dikirimkan melalui jaringan. Nanti jaringannya nanti menggunakan alamat 205.165.224 misalkan 130 nanti kirimkan lagi. Jadi ada 3 directly connected network. Contohnya 192.168.10.0 nanti terhubung juga 11.0. Nanti terhubung ke sini alamat networknya 192.168.209.165.200.224 itu ya. Itu. Kalau untuk yang ini juga termasuk 10.1.1.0 itu 10.1.2.0 ini juga termasuk. Jadi maksudnya di sini R1 punya 3 network yang terhubung langsung 192.168.10.0/24. Ada juga 192.168.11.0/24 dan 209.165.200.224/30. R1 juga di sini ada 2 remote network yang dapat dipelajari pada R2. Ada 10.1.1.0/24, ada 10.1.2.0/24 seperti itu. Jadi untuk routing table di sini show IP route. Kita bisa lihat kalau untuk konfigurasi pada Cisco Packet Tracer dimana nanti kita bisa tahu yang terhubung dengan langsung apa dari connected D-nya di sini tertulis dengan D. Ada juga nanti C connected. Di sini ada L itu apa nih legendnya di sini ada kalau bisa lihat keterangannya ada local network di sini dan seterusnya. Kalau lokal berarti yang terhubung langsung. Oke, di sini untuk directly connected routing table entries. Contohnya di sini 192.168.10.0 terhubung langsung dengan gigabit Ethernet 0.0 gitu lah. Nah, nanti yang pertama ini apa? Ini menotifikasi bagaimana sebuah network itu dipahami oleh router. Yang kedua di sini yang B-nya ini mengidentifikasi alamat tujuan dan bagaimana koneksinya. Yang ketiga di sini mengidentifikasi interface pada router. Contohnya dia menggunakan gigabit Ethernet kah atau menggunakan yang lainnya gitu. Untuk remote network di sini routing table-nya yang A di sini itu mengidentifikasi bagaimana sebuah network itu dipelajari oleh sebuah router. D itu berarti directly connected. Dan B itu alamat tujuan, destination. Dan C ini mengidentifikasi administrative distance, berarti jaraknya gitu loh. Lewat kalau yang D di sini mengidentifikasi matrix untuk masing-masing alamat remote networknya seperti apa. Yang E ini mengidentifikasi next hop-nya seperti apa, alamat next hop-nya. Contohnya kalau di sini next hop-nya berarti yang 226 dari 225 ini ya. Berikutnya di sini untuk F ini mengidentifikasi jumlah waktu yang diperlukan untuk sebuah network itu ditemukan. Yang G ini sih bagaimana sebuah interface itu menuju ke jaringan itu menggunakan apa? Apakah serial atau apa? Kan ini kan contohnya komunikasi serial ini. Gitu. Ada juga di sini next hop address, di mana nanti kita tahu next hop-nya di sini 10.1.1.0. Yang ini next hop-nya itu adalah di sebelah nih. Berarti kalau kita mau terhubung dari sini ke sini itu kita harus tahu next hop-nya seperti apa.
Jadi isi dari router itu apa sih ini? Kalau kalian belum pernah lihat isi dari router, inilah dia isi dari router tersebut. Dan juga di sini router adalah sebuah komputer, ukurannya kecil gitu ya. Ada router CPU, ada OS-nya lengkap, ada memorinya. Di sini ada penggunaan RAM, ROM, NVRAM sama flash. RAM ini volatile, maksudnya ini bisa hilang. Jadi ketika listriknya mati, dia hilang juga datanya. Contohnya di sini iOS yang berjalan, configuration file yang berjalan, IP routing dan ILP table dan packet buffer. Kalau ROM ini sifatnya tidak bakal bisa hilang, gitu lah, permanen, boleh dibilang. Sampai nanti kalau diprogram lagi, nanti ada buat instruction, basic diagnostic software dan limited iOS. Untuk NVRAM juga sama untuk startup configuration file, untuk flash di sini untuk iOS-nya dan sistem lainnya gitu loh. Dari sebuah apa tuh isi dari sebuah router di sini pastinya ada powernya dulu, ada kipas untuk membuang panas, dan nanti di sini ada flash memorinya, di sini ada RAM-nya juga dan lain sebagainya. Dan di sini router backplate. Di sini contohnya kita bisa membongkar pasang sebuah router. Itu kita buka aja bautnya, nanti kita colok apa saja sih yang kira-kira yang diperlukan. Contohnya HWIC, di sini ada HWIC slot, 2 4 GB flash card slot di sini, konsol TPB, nanti auxiliary port, RJ45 port, di sini LAN interface, ada USB port, gitu kan. Untuk terhubung dengan router nanti ada WAN interface, contohnya ada auxiliary port, LAN interface, RJ45, konsol itu juga bisa. Jadi sesuaikan. Dan untuk WAN dan LAN interface itu bisa menggunakan sini LAN interface sama serial. Dan kalau di tempat itu biasanya menggunakan RJ45, itu bisa untuk konsol ataupun konsol TPB juga bisa, tergantung dari Anda mau pakai yang mana, itu bebas gitu ya. Untuk iOS di sini Cisco Interconnected System, Internet Network Operating System. Maksudnya di sini adalah bagaimana di sini outing, di sini ya, routing. Untuk melakukan routingnya ada addressing untuk pengalamatan, interfacing itu untuk penentuan antarmukanya, quality of service, security untuk keamanan, resource untuk sumber daya dan manajemen sumber dayanya gitu loh. Contohnya di sini ada flash memory, ada RAM-nya, gitu kan. Jadi bagaimana sebuah router ini menyala, nanti dari ROM-nya ngambil perform post di sini dan mengambil dari bootstrap dan nanti mengalokasikan log software dari iOS software dan melakukan melokalisasi pemuatan startup configuration. Makanya nanti kalau kalian selesai melakukan konfigurasi sebuah router, maka namanya copy run startup config. Jadi nanti ketika routernya dinyalakan ulang, ya langsung melakukan yang namanya mengambil hasil konfigurasi yang telah Anda lakukan sebelumnya. Kalau Anda tidak melakukan copy run start atau copy running config startup config, maka data tersebut bisa hilang ketika router tersebut mati atau dihidupkan kembali gitu kan. Untuk melakukan versionnya di sini ada soft version untuk Cisco iOS. Ini ada tahunnya, misalkan di tahun 2012 gitu kan, nah seterusnya. Ada juga di sini Cisco routernya, contohnya menggunakan nanti ada RJ45, GB Ethernet, di sini LAN ya. Dan lain sebagainya. Untuk router configurationnya di sini yang pertama enable configure terminal. Nanti hostname misalkan R1 itu bisa mengganti nama host. Atau juga di sini kita bisa lebih singkat juga bisa. Contohnya di sini enable menjadi N, kemarin sudah kita coba enable menjadi N, configuration terminal menjadi conft di sini, atau hostname menjadi R1HO gitu kan.
Nanti kita menambah label secret. Untuk kemarin ada syscall, inline console 0, password comdat. Di sini nanti line VTY, password jarcom. Di sini ada service password encryption, itu juga bisa. Ada banner mode di sini. Kita menampilkan pesan, jadi bagaimana peringatan, jadi unauthorized access is prohibited, berarti yang tidak diizinkan, aksesnya tidak diizinkan itu dilarang sama sekali gitu. Oke, kita lanjutkan di sini. Copy running config, startup config. Ini fungsinya untuk menyimpan, tadi sudah saya bilang. Copy run start juga bisa. Karena ini kan gabung. Kita bisa singkat gitu lah. Untuk konfigurasi interface pada LAN, sini interface gigabit Ethernet atau INT gig, misalkan gigabyte, misalkan bisa di G 0.0 bisa juga, atau Ethernet itu kan SA, FA atau Mass Ethernet, misalkan 0.0 juga bisa. IP address atau description link to LAN 10, misalkan untuk memberikan deskripsi. Untuk no shot untuk menghidupkan, exit untuk keluar. Interface G juga bisa, gigabit Ethernet misalkan juga bisa. Description misalkan link to LAN versi 11 misalkan, itu juga. Jadi kita bisa atur konfigurasinya seperti apa gitu. Untuk di sini show API interface brief. Jadi yang ada di sini statusnya yang sudah up, yang mana up, yang mana yang down, itu kita bisa lihat di sini. Ya, serialnya sudah terhubung, apakah gigabit Ethernet sudah terhubung. Nanti kita lakukan ping misalkan ke alamat yang ini 20430. Kalau berhasil nanti 100% gitu loh, kira-kira seperti itu. Dan default gateway-nya itu kita atur yang pada sisi router, di mana nanti sisi routernya titik 1, jadi 192.168.10.1 adalah default route-nya. Dan kalau untuk IP address selanjutnya itu bisa didapat. Kita untuk ini karena belum diterapkan di DHCP dan Mac OS Configuration Protocol, itu kita bisa lakukan secara manual atau DHCP. Nanti kita akan belajar tentang DHCP, bagaimana supaya pemberian halaman IP secara otomatis. Default gateway-nya ini nanti hanya di satu jaringan saja. Nanti kalau misalkan jaringannya sudah beda, ya beda, tergantung dilihat dari jaringannya. Di sini kita lihat 192.168 ini default gateway-nya itu fungsinya adalah untuk menghubungkan segala sesuatu yang terhubung dengan router. Jadi kalau kita tidak melakukan default gateway, maka hanya terhubung pada switch ini aja, karena dia sama-sama alamat networknya. Tapi kalau biarpun dia pada router sama, tapi dia tidak mengenal untuk PC yang di bawahnya. Tapi kalau kita menggunakan default gateway, maka dia mengenal seluruh alamat network yang terhubung pada jaringan. Seperti itu contohnya. Default gateway pada switchnya di sini boleh dibilang kita konfigurasikan copy running config. Nanti bisa kita buat password encryption, hostname misalkan, interface VLAN. Jadi kita bisa membuat interface VLAN 1. Untuk IP address misalkan 192.168.10.50, default gateway-nya 10.1 gitu loh. Itu bisa. Jadi jika default gateway-nya tidak ditemukan pada switch 1, maka respon paket from switch 1 tidak dapat mencapai jaringan 192.168.11.10. Karena administrator ini tidak dapat melakukan manajemen secara device secara jarak jauh gitu loh. Jadi pada chapter ini kita mempelajari tentang OC network layer pada OC layer 3. Jadi bagaimana sebuah jaringan ini bekerja untuk mengizinkan end device melakukan pertukaran data melalui jaringan. Dan juga network layer ini menggunakan 4 basic proses. Yang pertama IP addressing
untuk end device, enkapsulasi, routing, dan dekapsulasi. Internet di sini secara umum digunakan masih versi 4, tapi nanti sudah mulai beralih ke versi 6. Untuk versi 4 di sini terdiri dari IP header dan the payload sini. Untuk versi 6 ini lebih simple headernya, menyajikan beberapa keuntungan dari versi 4 termasuk untuk efisiensi dalam routing, extension headernya itu lebih sederhana, dan untuk kapabilitas untuk overflow processing. Jadi bagaimana kita melakukan hierarki suatu jaringan, network layer adalah yang bertanggung jawab langsung untuk melakukan routing, gitu ya. Host ini memerlukan sebuah local routing table untuk memastikan sebuah paket diarahkan menuju alamat destinasi yang benar. Dan juga di sini local default route di sini adalah route untuk default gateway. Default gateway adalah alamat IP address dari sebuah router yang terkoneksi pada jaringan lokal. Ketika router memiliki default gateway menerima sebuah paket, itu memeriksa apakah alamat IP-nya itu menentukan tujuan dari networknya gitu. Karena tadi ada IP route dari default route-nya gitu kan. Setelah ini pada chapter ini kita belajar routing table pada sebuah router, menyimpan informasi tentang directly connected routing dan remote routing pada IP address network. Jika pada router ini memiliki entry atau masukan pada sebuah routing table untuk sebuah tujuan, alamat tujuannya, maka router meneruskan sebuah paket tersebut. Jika tidak ada dalam routing table, maka router di sini mungkin saja meneruskan paket tersebut pada default route-nya sendiri gitu loh, yang dikonfigurasikan, atau dia membuang paketnya tadi. Routing table ini sih dapat dikonfigurasikan secara manual pada masing-masing router untuk menyediakan static routing, atau router bisa saja berkomunikasi antar router untuk mengambil routing table secara dinamis. Nanti static routing contohnya itu kita menggunakan perintah IP route. Kalau sedangkan routing dinamis kita bisa menggunakan OSPF gitu kan, contohnya nanti RIP, EIGRP, dan seterusnya. Untuk supaya router ini bisa dicapai, maka interface pada router tersebut harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Oke, kita sudah selesai untuk chapter 6. Kita lanjutkan ke packet tracer ya. Oke, kita masuk ke packet tracer. Pada hari ini kita akan membuat yang namanya routing table secara statis dengan IP route, dilanjutkan dengan yang namanya DHCP, nanti Dynamic Host Configuration Protocol. Di sini kita akan membuat 3 buah router di sini. Yang pertama kita anggap aja di sini misalkan Unja di sini ya, namanya misalkan Unja. Nah, ini nanti Unama. Dan di sini ada nanti Unbari contohnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan membuat switch. Ini juga switch, ini juga switch. Nah, sudah terbuat. Kita lanjutkan dengan end device. Ada mungkin PC, ada laptop. Itu. Nanti ada juga server di sini. Ada juga di sini nanti PC, laptop, server juga sama. Kalau mau masuk ke printer juga boleh kita masukin di sini, karena kita kan DHCP nggak mempengaruhi. Ini kalau kita mau masuk ke printer, ini juga kita masukin printer di sini. Oke, di sini PC, laptop, server, dan di sini ada printer.
Oke. Jadi untuk penghubungnya gimana gitu kan? Jadi kalau untuk 8211 kita lihat dulu interface-nya, di mana di sini belum terlihat ada namanya untuk serial. Jadi kita pasang aja serialnya di sini. Begitu pula yang di sini, karena belum ada serialnya kita matikan. Hidupkan dulu serial HWIC 2T. Tapi kalau untuk Ethernet kita menggunakan HWIC 4ESW ya. Nah, sudah dinyalakan lagi. Begitu pula kalau yang ini dimatikan dulu, ambil HWIC 2T, hidupkan lagi. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan di sini untuk proses pengkabelan. Di sini kalau kita kabel straight through dari fast Ethernet ke fast Ethernet, ini juga fast Ethernet ke fast Ethernet. Dan ini juga dari fast Ethernet ke fast Ethernet. Nah, seperti ini contohnya. Begitu pula nanti kalau kita mau nih fast Ethernet ke sini sama. Ini juga fast Ethernet ke mana, ke sini. Ini juga fast Ethernet. Dan ini juga fast Ethernet. Begitu nyoba, yang di sini juga fast Ethernet. Kita teruskan sampai selesai gitu ya. Ini untuk pengkabelannya, penghubung. Jadi masih menggunakan kabel. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba menggunakan nirkabel. Oke, kita coba di sini. Oke, fast Ethernet. Ini juga fast Ethernet, misalkan. Ini juga fast Ethernet. Oke, ini juga fast Ethernet. Ini. Nah, sudah terhubung untuk fast Ethernet-nya. Kita lanjutkan untuk penghubung antar router. Karena untuk penghubung antar router kita gunakan serial DTE. Kita masukkan serial 21, misalkan 31, misalkan. Dan juga nanti dari serial yang ini 30 ke 30, misalkan seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita konfigurasikan. Yang pertama di sini kita akan membuat dulu konfigurasi IP-nya. Kita buat di sini 192.168 misalkan 100.10/24. Yang ini juga 192.168.100.20/24 misalkan. Yang ini 192.168 misalkan ini 200.10/24. Yang ini juga 192.168.200.20/24. Oke. 24 itu berarti 255.255.255.0. Itu ya konfigurasinya. Itu adalah subnet masknya. Oke, kita lanjutkan di sini untuk default route-nya. Untuk IP default route-nya di sini kita masukkan saja 192.168.10 misalkan .1/24. Yang ini juga 192.168.20.1/24. Yang ini 192.168.30.1/24. Gitu. Oke. Kalau sudah kita geser-geser supaya lebih enak ya terlihat. Nah, selesai. Oke, kita klik 2 kali untuk konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasikan dulu no. Entarkan dulu no ya. No, enter. Enable. Ada configuration terminal. Atau nanti hostname. Hostname aja misalkan di sini router Purnama. Nanti akan berganti nama routernya. Untuk mengganti nama router namanya hostname, nama lengkapnya. Berikutnya di sini kalau untuk membuat banner MOTD kita mau masukkan apa, bintang juga boleh. Kalau kemarin kan C itu bintang. Kita misalkan kalau memasukkan
perintah di sini iklan ya. Jadi authorized access only itu kita bisa. Do not enter without permission. Itu contohnya. Kita enterkan di sini. Untuk mengakhiri kita berikan tanda bintang ini. Oke. Jadi do not enter without permission. Kita tambahkan lagi di sini untuk enable secret. Enable secret. Itu namanya Cisco 123. Misalkan ya. Atau nanti service password encryption itu ada serpas juga boleh biar lebih cepat. Ada juga di sini line console 0 password misalkan com.123 login calon line PTY 04 untuk telnet. Berarti pas jarcom 123 login itu juga nanti. Ini sudah, kita lanjutkan di sini untuk yang namanya konfigurasi interface. Berarti interface FA00 gitu ya, FA00 kita enter misalkan IP address 192.168.1.255.255.255.0. Atau nanti kita mau masukkan deskripsi juga boleh. Description itu adalah misalkan nama line. Itu kita bisa masukkan. Nama switch line misalkan. Boleh kita masukin deskripsinya nama switch line. Oke, kita lanjutkan di sini untuk berikutnya. Kita terbitkan no shutdown. Untuk menghidupkan, kita masuk ke interface serial yang belumnya. Berarti SE 021 IP address 192.168.100.10. Atau nanti mau masukkan description-nya boleh. Nama router line boleh gitu kan. Dan nanti kita perintahkan no shut, jangan lupa. Itu untuk menghidupkan nanti. Kalau sudah, kita Ctrl Z untuk copy run start untuk menyimpan konfigurasi. Oke, sudah, kita lanjutkan ke sebelah sini. Oh ya, untuk sebelum kita pindah, kita buat dulu ini konfigurasi yang namanya untuk DHCP. Kita perintahkan di sini enable DHCP, gitu ya. Oke, salah perintahnya ya. Ini kita masukkan bukan enable DHCP, berarti service DHCP. Itu baru masuk di sini. Sini ada contohnya, kalian bisa lihat aja. Di sini ada IP DHCP pool. Itu kita berikan nama poolnya misalkan nama DHCP service misalkan. Tuh, kita lanjutkan di sini alamat networknya. Itu kita masukkan 192.168 titik berapa tadi, kita lihat aja di sini. Kita sudah tahu di sini ada 10.0 gitu ya. 255.255.255.0 itu alamat networknya. Misalkan kita mau masukin di sini untuk apa lagi?
Berarti itu ya, default root itu ada 192.168.10.1. Kita memasukkan DNS juga bisa. DNS service-nya contohnya kita server ini sini mau jadikan DNS, berarti itu 92.168 misalkan 10.2 misalkan. Oke, kalau sudah di sini jangan lupa IP DHCP exclude. Ini kita exclude kan ya 10.2. Berarti exit dulu. IP DHCP exclude. Di sini kita masukkan 192.168.10.2. Kita boleh masukkan yang exclude-nya. Nanti yang 10.2-nya itu tidak bisa dipakai. Oke, kalau sudah Ctrl Z, copy, run, start. Nah, kita lihat di sini konfigurasinya. Dimana nanti kalau kita enterkan sini desktop IP configuration, kita ambil dari DHCP. Dapatnya 3 mulainya. Yang di sini kita desktop DHCP. Itu yang 4. Yang ini juga config pas Ethernet, kita cari yang DHCP. Nah, gitu. Nanti kalau yang ini kita karena dia server, kita harus IP-nya itu manual. 10.2 255.2550 di port gateway 192.168 10.1 dan servernya itu 192.168.10.2. Itu dia sendiri. Kalau sudah kita close seperti itu. Ini akan berfungsi. Jadi kalau kita mau membuat service-nya DHCP, kita klik di server, klik yang di DHCP, kita on kan. Itu nanti kalau mau DHCP di server. Tapi karena kita sudah ada auto router, nanti di pertemuan berikutnya kita ngatur di server ya. Oke, kita aturkan di sini DNS gitu kan. Misalkan on, DNS servernya kita on kan, misalkan www.unama.ac.id gitu. Addressnya 192.168.10.2 misalkan. Kalau sudah di add gitu. Oke, kalau misalkan kita mau menambahkan salah, di unama ini bukan di ini ya. Kita gantikan di sini 20.2 save gitu ya. Oke, kalau kita menambah misalkan unama tadi ya, di sini kita masukkan unja.ac.id berarti 10.2 misalkan. Add bisa. Satu lagi kita menambahkan satu lagi untuk unbari.ac.id misalkan di sini 30.2. Ya, kita misalkan kalau sudah save, tuh nanti ada unja.ac.id di sini 10.2 add gitu ya. Berarti sudah ada unja.ac.id 10.2, unama ini 2, ini juga 30.2. Oke, kalau sudah nanti kita akan coba. Misalkan di sini kita terminal, bukan terminal, kita command prompt misalkan ping www.unja.co.id dan nanti bisa itu namanya DNS server gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini untuk CLI-nya lagi. Sini kita perintahkan no, enable configuration terminal. Di sini banner mode mode D, di sini C. Ini misalkan kita ganti bintang, kita buat sama seperti tadi. Authorized access
only. Do not enter without permission. Tekan kita enter di sini. Kita tambahkan tanda bintang untuk menutupnya. Oke, kalau sudah langsung enable secret. Enable secret Cisco 123. Atau nanti service password encryption. Nanti kita memasukkan di sini line console 0, password comdat 123 misalkan, login. Di sini line PTY 04, password jarcom 123, login di sini. Kalau sudah nih semua kita buat satu lagi untuk namanya ya, hostname. Hostname itu boleh namanya router Unama. Nanti berganti namanya menjadi router Unama. Kalau sudah nanti interface, kita lanjutkan ke setting interface di mana nanti FA 0/0. Nanti IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Nanti description-nya di sini. Description-nya itu berarti switch Unama line misalkan. Contohnya di sini. Kalau sudah kita buat selanjutnya interface no shot ya. Oke, kita lanjutkan di sini untuk interface serial lagi. Serial di sini 031 karena kita bisa lihat di sini 031 ini 0 tadi yang kan 021. Kalau sudah di sini IP address di sini 100.20 itu ya. Dan di sini untuk switch di sini adalah router Unama line. Router Unama line misalkan, dan di sini ada no shot untuk mengaktifkan. Berikut pula nanti kalau kita mau konfigurasikan DHCP. Itu ya. Kita konfigurasikan yang namanya DHCP. Kita perintahnya adalah service DHCP. Kita masukkan di sini IP DHCP pool. Nama poolnya adalah Unama DHCP pool. Itu adalah network 192.168.20.0 255.255.255.0. Atau default rootnya 192.168.20.1. DNS-nya 192.168.20.2 misalkan. Atau nanti kita exit-kan. Atau IP DHCP exclude itu adalah 192.168.20.2. Oke, kalau sudah Ctrl Z, copy dan start. Kalau yang tadi kan apa? DHCP-nya.
Ini sudah. Kalau nama DHCP sih bebas mau namanya apa. Yang jelas nanti kita coba untuk printer misalkan config ini confignya DHCP dapatlah 20.3. Yang ini juga dapat desktopnya IP configuration DHCP dapat di sini 20.4. Ini desktop IP configuration DHCP 20.5. Yang ini karena dia jadi server tidak harus manual. Jadi 192.168.20.2 di sini. Dan subnet masknya default gateway-nya 192.168.20.1. Ini 192.168.20.2. Kalau sudah kita close, kita serviskan dan S-nya kita hidupkan. Berarti www.unama.ac.id itu berarti 192.168.20.2. Add yang di sini satu lagi punja berarti 10.2. Add. Dan satu lagi kita masukkan unbari 30.2. Add gitu ya. Sudah. Kalau sudah kita closekan. Ini kan tadi juga sudah untuk konfigurasi DNS-nya juga sudah gitu kan. Oke, kalau sudah ini di on kan, kita coba ping di sini kan. Karena kita belum IP root jadi kita cuma untuk lokal aja. Berarti itu command prompt-nya akan ping www.unama.ac.id. Itu nanti ada reply. Itu berarti dinyalakan kita berhasil. Oke, kita lanjutkan di sini. Semua sudah dapat IP address-nya. Yang belum mana ini? Yang belum itu yang sebelah sini. Yang belum ini berarti yang sebelah kanannya. Berarti untuk configuration terminal interface masuk SE 0/3/0. Itu yang belum ya. IP address 192.168.10.255.255.255.0. Kita mau masuk description-nya itu misalkan router Unama line bisa juga kalau mau masukin. Kalau sudah nanti itu no shut perintahnya jangan lupa. Kalau sudah kita Ctrl Z copy dan start. Ini harus wajib ya diperintahkan. Oke, sudah kita masuk Unama, kita barcode-nya di sini. Masuk ke CLI, ketikkan perintah di sini no enable configuration terminal. Kita langsung masukkan hostname kalau mau cepat. Hostname berarti router unbari. Akan kita kasih nama router unbari, lalu nanti banner mode D itu misalkan menggunakan tanda bintang. Kita kasih pagar. Authorized access only. Ini do not, boleh kita garis gede. Do not enter without permission. Oke, kita tutup. Kita gunakan tanda bintang untuk mengakhirinya. Kita lanjutkan. Untuk password enable secret Cisco 123. Nah, ini kita ucil aja. Ini. Atau nanti setelah enable secret Cisco.
nanti service password encryption itu kita klikkan. Nanti selanjutnya untuk line console 0 password ini berarti jarcom com.123 login line pty 04 di sini password jarcom 123 login, jangan lupa. Nanti kalau sudah exit, berikutnya di sini masuk interface serial. Kalau mau serial dulu boleh SE berarti 0/3/0. IP address 192.168.200.20.255.255.250. Kita tambahkan satu lagi description-nya. Itu berarti Unbari router line contohnya. Nanti no shut itu perintahnya untuk menghidupkan. Kita masuk ke interface FA. Interface FA 01 atau kita masukkan IP address 192.168.30.1. Itu nanti description-nya switch Unbari line contohnya, nanti no shut gitu. Sudah, kita lanjutkan untuk exit di sini. Service DHCP IP DHCP pool. Nama poolnya berarti misalkan Unbari DHCP pool. Boleh mau namanya bebas. Kita masukkan di sini networknya 192.168.30.255.255.255.0. Data nanti default rootnya itu 192.168.30.1. DNS-nya kita masukin 192.168.30.2. Kita gunakan exit untuk IP DHCP exclude. Itu kita masukkan 192.168.30.2, 192.168.30.1. Kalau sudah, Ctrl Z, copy, run, start. Oke, kalau sudah kita konfigurasikan config DHCP. Yang ini juga desktop API configuration DHCP. titik namanya di sini 30.2 255.255.0 192.168.30.1 192.168.30.2.
Kalau sudah service DHCP, di sini kita DNS-nya kita on kan. www misalkan unama.ac.id itu 192.168.20.2 add. Nanti kita masukkan unbari itu berarti 192.168.10.2 unbari 30 ya. Add di sini. Kalau untuk unja itu berarti 10.2 add gitu. Oke. Kita lihat di sini apakah ada yang konflik. Kita berikan perintah show ini running config. Oke, kita show running config gitu ya. Nanti kita lihat IP DHCP exclude di sini 31 32 di sini untuk DHCP pool unbari 30.10 30.1 30.2 dan seterusnya. Ini untuk jenisnya banner mode C nya sudah, untuk login, password, and semuanya sudah lengkap. Yang ini kita jangan lupa no shot ya. Kebetulan yang ini no shotnya lebah. Ya, untuk interface berarti di sini kita perintahkan di sini configuration terminal interface FA 00 no shot. Nah, kebetulan kita lupa ya, sorry. Kalau sudah Ctrl Z, copy, run, start. Kita coba lagi DHCP, apakah berhasil? Oh, yang ini belum ya, routernya belum jalan. Jadi sambil menunggunya ini hijau, baru berjalan. Nah, kita coba untuk DHCP-nya. Meminta, yang ini juga DHCP-nya meminta. Jadi caranya seperti itu. Nanti kalau kita melanjutkan di sini, kita buat satu lagi, enter ya. Misalkan untuk enter kita masukkan com.123, enter passwordnya. Nanti enable, kita masukkan tadi Cisco 123. Dan nanti configuration terminal untuk IP root itu berarti 192.168.10.0 ke 255.255.255.0 kemana dari Unja. Itu berarti next hop-nya 192.168.100.20. Berarti dari alamat network 192.168.10.0 lewatnya lewat ke 100.20 seperti itu. Kalau sudah exit aja, copy, run, start. Berikutnya kalau yang ini berarti kita konfigurasikan, kita enterkan. Di sini berarti com.123 enable Cisco 123 configuration terminal IP root
Kita masukkan 192.168.20.1 ya. Itu kita daftarkan ke 255.255.255.0. Lewatnya lewat mana? Di sini berarti 192.168.10 Inkonsisten 25. Oh, salah nih. IP root 192.168 sorry, ini untuk networknya ya. 20.0 connect hubnya berarti 192.168.100.10. Berikutnya di sini kalau mau ke sebelah kirinya itu berarti 200.20. Itu kalau sudah exit, copy, run, start. Oke, kalau sudah yang ini kita berikan untuk CLI-nya. Configuration terminal. IP root-nya berarti IP root 192.168.30.0 255.255.255.0. Layoutnya 192.168.200.10. Exit. Di sini copy, run, start. Oke, kalau sudah kita lihat di sini so run config. So running config di sini kita lihat lengkap IP exclude-nya. IP class, IP root, dan sini sudah semua. Oke, kita selanjutnya di sini kita buat untuk command prompt. Kita ping misalkan 192 www unama.ac.id. Apakah bisa gitu kan? Nah, jadi gimana tadi kalau kita salah nih untuk IP root? Cara paling gampang ya tinggal di ini aja. Kalau misalkan kita ingat, kalau nggak ingat kita nanti ada show running. Nah, ini kita kopikan yang di sini IP root-nya kalau ada. Ini IP root-nya. Kita ganti ya. Kita kopikan. Sini kita pastikan. Mana ya tadi? Ini ya IP root-nya. Berarti no IP root kalau mau menghapus itu 92.168.10.0 255.255.255.0 itu 92.168.100.20. Tuh. Oh, ini belum connect ya. No IP root. Nah, kita memasukkan IP root lagi. Berarti kita mau memperbenarin. Nanti di sini 20.0 lewatnya lewat mana? Itu lewat 20. IP root-nya berarti yang ini 30.0 lewat 20 juga. Tuh. Kalau sudah exit, copy, run, start. Oke, selesai. Kalau yang ini juga kalau kita mau ganti nih, conf terminal, kita ganti IP root-nya 20.0-nya ini kita ganti tengah tambahkan no. Kalau mau menghapus, itu lagi 20 220 juga ditambahkan no.
Jadi kita menghapus yang .0 nih sama yang dot nih. Yang benar itu adalah IP rootnya 192.168.10.0 itu lewatnya 192.168.100.10. Itu ya, kalau mau benernya, ini kan tadi kan salah. Gimana kalau kita mau ngapus yang salah tadi? Ini caranya. Jadi 192.168.10.0 lewatnya 100.10. Begitu pula yang ini. Yang sebelahnya berarti yang 30. Yang ini 30.0 itu lewatnya berarti 200.20. Kalau sudah exit. So running config. Kita lihat di sini. Begitu pula kalau kita mau ngapus IP DHCP pool-nya, kita hapus no IP DHCP pool aja gitu. Kita lihat di sini apakah sudah benar nggak itunya IP root-nya. Artinya 10 sama 30 sudah terdaftar. Oke, benar. Oke. Copy run start. Kalau sudah yang ini kita mau hapus ya. Configuration terminal. Di sini IP root-nya kita hapus di sini menjadi no IP root karena tadi yang ini cuma satu atas ya. 30 ini kita hapus. Kita masukkan IP root-nya menjadi 10.1, 10.0 yang di sini. Lewatnya lewat mana? Next op-nya itu di 200.10. Sini 200.10 ya. Berikutnya di sini yang untuk 20 20.0 lewatnya juga sama. Tuh, kalau sudah exit. So running config. Kita lihat di sini. Nah, berarti nampak nih sudah dapat IP root-nya. Oke, kalau yang ini apakah masih bisa gitu kan? DHCP-nya mau nggak? Kalau nggak mau berarti kita hapus aja IP DHCP pool-nya. Berarti no IP DHCP pool, unbari DHCP pool. No IP DHCP pool, namanya unbari DHCP pool. Unbari DHCP pool. Oh, ini belum konfigurasi terminal. No IP DHCP pool unbari DHCP pool. Tuh, berarti kita menghapus DHCP-nya. Kalau kita membuat lagi berarti IP DHCP pool. Kita masuk, kita buat lagi. Ini nanti untuk networknya kita buat 192.168.30.0 255.255.255.0. Default rootnya itu 192.168.30.1. Atau DNS-nya 192.168.30.2. Kalau sudah exit, misalkan tadi ada no apa ya? Yang ini kita lihat IP DHCP exclude. Nah, berarti kalau mau menghapus IP DHCP exclude-nya di sini no IP DH exclude di sini berarti 192.168 misalkan 30.1 192.168.30.1
2. Kalau mau masukin lagi kita boleh. Misalkan kita mau cuma yang 30.2 aja, itu boleh misalkan. Kalau sudah exit, Ctrl Z, sini sh running config, show run. Ini dia yang terbaru. Berarti di sini lengkap IP DHCP exclude-nya. Atau nanti 198.30.1-nya itu dihapus. Oke, kalau sudah di sini copy start. Di sini kita coba untuk DHCP-nya apakah berhasil. Seharusnya berhasil ya, kalau nggak masalah sih. Kalau nggak berhasil kita manualkan aja. Sebenarnya seharusnya sih berhasil. Kalau nggak bisa ya kita manualkan aja 192.168.30.3 Oke, kalau sudah tutup. Yang ini RP configuration kita lanjut 192.168.30.4 ya. Kita kopikan kalau mau cepat. Ininya 2. Oke, kalau sudah kita close. Yang ini RP configuration toolnya kita statikan aja. Kalau misalkan ini 5, yang ininya 1. Kalau mau cepat, ini juga 2. Oke, kalau sudah kita coba ping ya. Ping www.unja.ac.id. Nah, ini kita coba di sini ping unama.ac.id apakah berhasil? Oke, kalau onbari oh ternyata destination host unreachable. Oke ya. Berarti yang di sini IP root-nya salah ini. Kita lihat IP root-nya dulu. IP root. IP root. Nah, ini dia 10 lewatnya 100. Oke, yang ini 30 lewatnya 20. Oke, benar. Kalau yang ini yang barusan IP root-nya 192.10.0 lewatnya 200.10. Oke. 20.0 itu lewatnya. Oke, harusnya sih bisa ya. Kita coba yang di sini. Ping www.unja. Ini bisa. Nah, ini dia, agak bermasalah di sini. Oke, kita akan ngetes setelah kita copy di sini.
Untuk ininya kita show running config di sini. Kita bisa lihat untuk hostname-nya router Unbari, untuk enable secret-nya sudah ada, IP DHCP exclude address-nya sudah ada, IP DHCP pool-nya sudah ada. Untuk satu lagi interface serialnya untuk router, untuk ininya IP root-nya sudah ada, line console, line VTY sudah ini buat, bannernya sudah semua. Berarti kalau kita buat di sini, misalkan kita mau DHCP kan, ini menjadi 30.2 di sini. Kalau kita ini menjadikan DHCP, itu menjadi 30.4. Seterusnya kalau yang ini 30.5 gitu ya. Nah ini konfigurasi tetap 30.2. Jadi kalau kita lakukan ping misalkan di sini command prompt, tadi kan nggak tersambung, kita ke unja lagi, sudah terhubung ke unja. Tadi kan sudah kita hidupkan. Misalkan kalau kita ke unama, sudah terhubung semua ke itunya servernya. Kalau satu lagi ke unbari, itu juga pasti terhubung. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau ngirim, ini ada simple video, misalkan dari kirim sini ke sini sukses. Begitu pula nanti dari sini ke sini sukses. Biasanya sih kalau yang pertama fail, nanti yang keduanya sukses gitu ya. Nah gitu. Ini cara yang paling gampangnya kalau nggak mengeping. Kalau ini misalnya kan ke sini sukses seperti itu. Kalau misalkan dari sini ke sini sukses seperti itu. Atau misalkan dari sini ke laptop ke PC sukses. Di caranya untuk jaringan kita ini sudah berhasil. Berarti di sini lengkap untuk konfigurasinya sudah semua. Ada network, default root, DNS server. Kalau yang ini juga ada di CLI. Jadi kalau untuk passwordnya kita yang pertama kali di enterkan. Password pertama itu adalah untuk line console, karena kita kan konsol langsung, berarti com.123 baru masuk enable, nanti baru masuk untuk enable secretnya, itu berarti Cisco 123 gitu. Jadi kalau mau minta show running config, kita lihat aja di sini, show run config ya, di sini sudah terlengkap semua. Gini, oke. Jadi untuk pertemuan kali ini sudah semua. Untuk yang pertama ini ada DNS servernya sudah teratur, posisi on. Satu lagi untuk DHCP sudah dari router. Nanti kita coba dari untuk pertemuan berikutnya DHCP dari, bukan dari router lagi, tapi dari server gitu ya. Karena DHCP bisa diatur dari router maupun server. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kalau sudah, kita bisa save kan di sini kalau memang perlu di save gitu kan. Dan jangan lupa nanti kalau misalkan di konfigurasi router aslinya itu jangan lupa copy run start running config startup config. Itu. Sama seperti ini tadi kita sudah copy run start juga. Nanti baru kita bisa lihat kalau mau melihat show misalkan IP root. Sini kita bisa lihat yang terkoneksi langsung. Kemarin sudah di mode kita tadi ada static, ini berarti terkoneksi langsung. Itu kita mengaturkan routingnya static, dan ini kalau ada connected terhubung langsung. Ada L berarti lokal, dan seterusnya. Ini ada routing table-nya. Begitu pula kalau yang ini kita mau ini show IP route. Sini terhubung langsung. Untuk statik yang mana, yang dinamis yang mana, itu kita bisa terlihat di sini. Begitu pak kalau yang ini kita enterkan sini, berarti tadi com.123 enable di sini Cisco 123, berarti ini
show IP route. Nanti kalau mau show running config, show run gitu aja langsung. Ini bisa kita lihat semua yang sudah kita connect buat ya. Oke, ini sudah terhubung semua. Kalau misalkan kita mau apa lagi? Ini sudah. Oh ya, kita mau koneksi via telnet. Nah, berarti kita terminal, jangan terminal ya. Ini command prompt. Misalkan telnet 192.168 titik, misalkan kita mau telnet ke ini dari PC laptop yang di sini. Misalkan kita lagi di Unja mau ke Unbari, berarti 192.168.200.20. Apakah bisa gitu kan? Kita buka telnetnya. Connection timeout. Atau kita bisa coba yang 100.20. Nah ini dia 100.20 sudah terbuka telnetnya. Kita masukkan kalau password tadi, kalau untuk telnet itu berarti Jarcom 123. Baru masuk N, lalu masuk Cisco 123. Nanti masuk showrun, sama fungsinya sama seperti tadi. Jadi kita bisa lewat telnet ataupun lewat yang namanya konsol. Nah, begitu pula nanti kalau kita misalkan mau telnet nih, command prompt juga sama tadi. Kita mau telnet ke ini, exit ya. Kalau mau keluar exit dengan connection close seperti. Kalau misalkan kita mau telnet ke mana tadi, kita coba lagi 192.168.200.20. Kita coba. Oh, nggak nyambung ya. Kalau kita coba dari sini telnet. Nah, ini dia nyambung. Jadi kalau terlalu jauh telnetnya nggak hidup ya. Itu 192.168.200.20. Kita masukkan di sini tadi Jarcom 123. Nah, ini ya. Kalau salah ketik dia akan suruh ngulang lagi passwordnya. Kalau sudah masuk N, di sini ada Cisco 123. Tuh, kalau mau SO running config bisa sama kita tadi, persis mirip. Gitu pula nanti kalau mau cari show IP route. Nih, show IP route juga sama fungsinya gitu. Kalau sudah exit aja. Itu connection force close gitu. Oke, ini ada fungsi telnet sama versi itu lagi. Kalau misalkan kita mau comment terminal juga bisa. Misalkan ke mana gitu, 9200, terminalnya kemana gitu kan, itu bisa kita atur. Contohnya kita menggunakan terminal itu pasti menggunakan konsol. Jadi kita misalkan kita satu untuk PC laptop, kita buat konsol misalkan di sini ke port RS232. Jadi kalau kita di sini untuk command terminal, oke. Nah, contohnya kita mau ini tes, berarti di sini misalkan tadi karena kita lihat konsol, berarti LAN konsolnya adalah com.223. Enable sini Jarcom Cisco 123.
Nah, kita kan masuk ke router Unama nih. Kalau misalkan show running config sama. Itu loh. Jadi kita bisa lewat konsol ataupun telnet. Kalau lewat konsol secara resminya itu kita gunakan satu komputer untuk mengaksesnya tuh lewat ini dari port konsol ke RS232 gitu. Oke, cukup jelas di sini penggunaannya untuk port konsol buat telnet. Kalau sudah kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.